Kue wis taunan lumuten nang bengkel kok cek popeng ae to lek gembili. Aduh, piye? Aduh. Umat Wajib dijajal iki reret. Oke, nek mbah. Halo, Mbak. Jaluk pir sing anti popeng. Oh no. Kira nang bengkel. Oh, tenanan kui. Ini di sini ada benda lagi yang warnanya hijau. Auranya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pegang dulu. Oke, di sini ada janda lagi celana hijau. Auranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, jumpa lagi dengan channel kita Gaby Pine Project tentunya. Nah, oke teman-teman, untuk obrolan atau tema kali ini akan kita usung sesuai dengan candaan di depan ya, atau parodi di depan. Untuk kali ini kita akan bahas apa itu poping, teman-teman. Asal mula poping, penyebab poping, dan lain-lain. Karena menurut saya untuk poping ini aib ya. Kenapa saya bilang aib? Karena hampir painter di Indonesia ini, terutama yang memang sering mendokumentasikan hasil kerjanya, itu hampir jarang banget ya mengupas tuntas untuk apa sih penyebab dari poping itu sendiri, maupun hasil yang memang didapatkan dari suatu painter itu yang memang terjadi poping, teman-teman. Jadi untuk pembahasan poping ini memang krusial banget menurut saya. Dan untuk kali ini kita akan mulai cari data biodata penyebab dari poping itu sendiri, teman-teman. Oke, untuk proyekan kali ini riwayat media yang akan kita kerjakan ini untuk catnya masih original, dalam arti catnya masih bawaan pabrik ya. Tadi udah kita amplas gunakan amplas 1000. Lalu ini kita naikkan untuk base coat atau cat, teman-teman. Oke, untuk cat yang kita pakai di sini cat jenis PU ya. Jenis PU dan untuk warna sendiri ini warna grey metallic. Kalau nggak salah ini warna dari abu-abu atau grey dari Vario 150, teman-teman. Ini cat di bengkel kita kalau nggak salah bulan kemarin kita udah ada garapan ngesol Vario, dan ini catnya masih sisa banyak dan kita aplikasikan pada spakbor ini. Karena untuk owner atau konsumen saya ini ingin request warna tersebut, teman-teman. Untuk ngomongin rasio atau rasio dari cat ini, karena cat PU ya tergolong agak encer, kita gunakan 1 banding ya kurang lebih 80% lah untuk thinner kita gunakan thinner PU juga. Untuk pengaplikasian sendiri ya kita aplikasikan 2 lapis aja merata, teman-teman, karena ini cat metalik. Semisal kita gunakan cat PU yang solid ya kita tembak 1 lapis sudah cukup sebenarnya, apalagi ini warna basicnya gelap dan kita tembak warna yang cenderung agak gelap, teman-teman. Oke, kita dapatkan seperti gini. Ini warna grey metallic, teman-teman. Sebenarnya untuk poping itu sendiri selain dari clear, pengaruh juga ya, baik dari base coat seperti gini, semisal terlalu tebel atau flash off, jeda dari cat ke clear itu kurang kering maksimal atau kurang kering ideal, itu juga berpengaruh pada hasil akhir yang mengalami poping, teman-teman. Oke, setelah kurang lebih ya kisaran 30 sampai 1 jam karena cat PU ya. Di sini kita lanjut ke tahap pengekliran, teman-teman. Oke, clear yang kita pakai di sini untuk acara kali ini untuk uji coba lah. Kalau next waktu jika ada kesempatan kita akan uji clear dari produk yang lain untuk mencari data penyebab poping itu sendiri, teman-teman. Apakah dari teknik aplikasi atau bahkan dari produk, teman-teman. Karena memang tidak bisa di vonis ya, baik dari aplikasi
itu sendiri, produk pun juga berpengaruh pada popping itu teman-teman. Untuk aplikasi clear sendiri ini ketepatan dengan cuaca yang cukup terik ya, ini kisaran jam setengah 1 siang teman-teman. Oke, apakah kita akan dapatkan popping kali ini dengan cuaca yang cukup terik ini? Oke, lanjut. Oke, di sini untuk project kali ini kita pakai spray gun Awarita MP102 teman-teman, karena masih penasaran banget ya saya. Kemarin kita buat video tentang spray gun ini dan antusias teman-teman itu cukup banyak banget ya di video sebelumnya tentang spray gun ini. Ternyata teman-teman banyak yang mengalami problem pada spray gun ini, yang tidak mau dikasih spray, tidak bisa dikasih pressure tinggi melebihi 2 bar teman-teman. Katanya hasil semburannya malah bolong di tengah. Jadi video kemarin ternyata bukan saya aja yang mengalami problem, teman-teman di luar sana juga dapat problem pada spray gun ini. Oke, kita sambil bahas juga lah untuk spray gun ini. Untuk pattern kita buka ya kurang lebih 2,5 ulir teman-teman. Kita tidak buka full, lalu jarum kita buka di sini 3 ulir. Lalu untuk pressure, nah kita omongin tentang tekanan angin. Karena kita tidak mempunyai manometer atau tekanan angin, jadi kita hanya main feeling teman-teman sambil kita ulik-ulik untuk bagian setelan angin pada spray gun ini. Semisal semburannya udah tidak bolong tengah ya, dalam arti udah rata, itu udah pas menurut saya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai manometer itu alangkah lebih akuratnya lagi teman-teman. Oke, untuk ngomongin rasio, di sini untuk rasio clear yang kita pakai clear Nikon ini 41, dan karena memang ini cuaca lagi terik ya, kita aplikasikan di cuaca yang memang lagi agak panas, suhu di bengkel kita lagi agak panas. Di sini untuk penambahan thinner kita kasih kurang lebih di 15% teman-teman. Nah, oke, kita bahas untuk apa sih itu popping teman-teman, sesuai dengan versi saya lah, sesuai dengan yang saya amati di lapangan teman-teman. Oke, untuk popping ini sendiri menurut saya ya, karena ini baru kita mulai awal. Next, untuk video selanjutnya kita akan bedah terus teman-teman. Kita akan cari data by data untuk penyebab popping ini sendiri. Oke, untuk popping ini menurut saya baik dari cat itu juga berpengaruh ya. Dalam arti terlalu tebal itu juga bisa. Lalu untuk jarak ke cat ke clear maksud saya itu kurang ideal, itu juga bisa teman-teman. Cuaca terlalu lembab itu juga bisa teman-teman. Nah, bahan pun juga bisa, karena gini ya, karena setiap clear itu kadang ada juga lah yang teknik aplikasinya memang harus kita sesuaikan dengan produk itu sendiri. Kalau semisal kita tembak barbar itu malah terjadi popping. Jadi untuk produk juga berpengaruh terhadap popping ini sendiri teman-teman, dan ketebalan clear itu sendiri teman-teman. Kalau semisal clearnya memang gak bisa kita langsung tembak hajar tebel, ya memang akan terjadi yang namanya popping. Nah, ini hasil pengaplikasian kita. Untuk aplikasi kita gunakan One Visit aplikasi teman-teman, atau One Play Attack aplikasi. Ini kita tembak 2 lapis tanpa jeda dengan spray gun Awarita MP102. Oke, untuk tampilan awal setelah kita aplikasikan ini memang tidak terjadi apa-apa teman-teman, atau clearnya atau hasil akhirnya itu malah tidak terjadi apa-apa teman-teman. Karena menurut saya sendiri ya, untuk popping ini biasanya terjadinya itu atau terlihatnya itu setelah clear itu mengalami masa-masa kering teman-teman. Bisa jeda 1 hari atau bahkan 1 bulan pun juga ada sih teman-teman yang bercerita pada saya, setelah 1 bulan malah terjadi bintik-bintik yang semacam buih di dalam clear teman-teman. Teman-teman harus bisa mengamati apa yang itu popping atau juga air naik teman-teman. Semisal air naik kan, semisal kita tembak jebret itu, semisal air naik dari tabung kompresor ke spray gun dan menempel pada media itu terlihat setelah kita aplikasikan. Biasanya itu semacam bintik-bintik di atas clear. Kalau popping itu sendiri dia semacam udara yang terjebak di dalam clear teman-teman. Nah, ini hasil yang kita dapatkan setelah kisaran 1 jam. Nah,
Ini setelah kurang lebih 2 hari kalau nggak salah. Ini setelah 2 hari dan ini clearnya udah kering teman-teman. Kita dapatkan seperti gini. Kita tidak jumpai hasil popping untuk kali ini karena memang untuk jeda cat gak clear maupun ketebalan catnya sendiri maupun teknik aplikasi ini kita tidak gunakan teknik barbar teman-teman. Oke lah, untuk next kesempatan kita akan bedah lebih tuntas lagi untuk apa sih penyebab dari popping itu sendiri teman-teman. Nah seperti gini, ini jeda 2 hari ya, udah 2 hari udah kering untuk clearnya dan kita tidak jumpai popping pada pengerjaan kita kali ini. Oke, untuk ngomongin flat, untuk clear yang kita aplikasikan seperti gini. Ini clear Nikon 400 untuk rasio yang kita pakai sesuai yang udah kita omongin di depan. Untuk ketebalannya seperti gini. Untuk ngomongin drop kinclongnya ya agak terlalu banyak banget karena memang ini medianya masih ori dan catnya kita gunakan cat PU, hanya kita aplikasikan tipis 2 lapis. Kita tidak banyak dapat penurunan untuk clearnya teman-teman. Oke, kita ringkas jadi satu ya untuk pembahasan kali ini. Popping itu sendiri teman-teman harus paham mana popping, mana air naik itu teman-teman harus jeli ya, dalam arti jeli dalam melihat fisik dari popping apa dan air naik itu seperti apa. Dan penyebabnya sendiri pun sangat bervariatif teman-teman. Bisa dari bahan yang kalian pakai, bahan clearnya maksudnya, lalu dari base coat, cat yang terlalu tebal, atau dari suhu cuaca saat kalian mengaplikasikan clear itu sendiri, baik teknik aplikasi juga maupun ketebalan clear yang kalian aplikasikan pada media yang kalian lakukan pengekliran pada saat itu teman-teman. Nah jadi karena ini memang kita tidak dapat popping pada pengerjaan kali ini, karena memang untuk clear Nikon ini saya belum pernah sama sekali mendapatkan hasil popping selama saya menggunakan clear ini dengan teknik apapun lah, teknik barbar, walaupun barbar seperti apapun saya belum pernah coba atau belum pernah dapatkan popping. Nah untuk next kedepannya kita akan bedah terus teman-teman. Syukur-syukur kita akan gunakan clear dari produk yang lain. Jadi untuk video ini hanya pemanasan aja karena pemanasan dari pencarian popping, dan alhamdulillah kita tidak dapatkan popping pada kali ini. Kita masih diberi selamat. Oke, ini seperti gini untuk hasil yang kita dapatkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman video kali ini. Semoga video ini ada referensi dan manfaat buat kalian semua. Next kita jumpa di video selanjutnya tentang pembahasan popping ini secara lebih lanjut pastinya teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Ho tenan.